Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, kali ini kita masih akan belajar bagaimana tata cara penggunaan fasilitas meshing untuk melakukan proses desain masa bangunannya. Kali ini kita akan membuat proses desain masa bangunan dengan bentuk yang lebih unik ya. Di sini kita akan membuat desain masa bangunan dengan bentuk terpuntir ya. Baiklah, kita langsung saja masuk pada bagaimana proses desain masa bangunan ini. Selamat belajar. Baiklah, seperti biasa pada tahap awal kita akan mengatur project unit. Kita masuk pada manage, kemudian kita pilih project unit, lalu kita pilih satuan meter, kemudian kita klik saja OK. Kemudian kita kembali pada arsitektur, kita pilih referensi plan, kemudian kita buat ya garis-garis referensinya, seperti yang rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses untuk memasukkan garis referensi ini. Sama seperti ketika kita memasukkan garis as ya, rekan-rekan tinggal ikuti saja ya bagaimana proses pekerjaannya. Kita buatkan garis referensi plan ini dalam bentuk atau dalam posisi vertikal dan juga dalam posisi horizontal ya. Untuk jaraknya rekan-rekan bisa ikuti saja ya. Kemudian notasi dari elevationnya kita coba atur kembali ya. Kita rapikan posisinya seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya. Saya mengatur kembali untuk posisi dari elevasinya, sehingga nanti ketika kita masuk pada view elevation, posisi bangunan kita bisa terlihat lebih presisi ya. Baik, kemudian kita masuk pada view elevation. Di sini saya masuk pada view edge. Kita coba melakukan pengaturan kembali ya pada garis-garis elevationnya, sehingga posisinya itu lebih proporsional ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan proses pengkopian garis level ya. Kita klik level 1, kemudian kita copy naik ke atas. Kemudian untuk level-level berikutnya kita lakukan hal yang sama, kita copy ya naik ke atas sesuai dengan kebutuhan kita. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya dan juga berapa jumlah garis elevasi yang kita butuhkan. Jika kebutuhan kita untuk garis level sudah terpenuhi, kita juga coba untuk mengatur kembali posisi dari garis referensi plan ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pengaturannya. Kita tinggal klik lalu kita drag ya naik ke atas sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, setelah itu kita coba untuk melakukan revisi ya dari label nama level ini. Kita sesuaikan untuk urutannya. Saya pikir ini pekerjaan yang mudah ya. Baik,
Kemudian kita masuk pada level 1. Kemudian untuk setiap garis referensi plane-nya kita beri notasi ya, atau kita beri kode. Rekan-rekan bisa lihat ya, kita bisa berikan kode A, B, C untuk garis referensi plane dengan posisi vertikal. Kemudian kode atau penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya untuk garis referensi plane dengan posisi horizontal. Baiklah, kita coba masuk pada view 3 dimensi. Oke, lalu kita akan coba untuk membuat layarnya menjadi 2 ya. Kita masuk pada view, kita pilih tile view. Di sini masih 3, kita cukup membutuhkan 2 jendela saja ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana kebutuhan jendela yang kita perlukan ya. Baiklah, kemudian kita masuk pada meshing. Kita pilih in place mesh, lalu kita beri label nama puntir ya, atau tweets. Kita klik saja OK, lalu kita pilih rectangle, kemudian kita pilih reference plane A, kita klik OK, kemudian kita buatkan ya gambar rectangle. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Kemudian kita pilih lagi reference plane B, kita lakukan hal yang sama. Kemudian reference plane C, kita lakukan hal yang sama. Kemudian reference plane D. Kita bisa lihat pada jendela di posisi bagian kiri ya untuk gambar rectangle-nya. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita coba seleksi ya untuk keseluruhan dari rectangle. Kemudian kita pilih edit in place, lalu kita seleksi lagi untuk keseluruhan rectangle, kita pilih platform, dan hasilnya rectangle yang kita desain tadi menjadi massa yang lebih solid ya. Kemudian kita klik saja OK, lalu kembali kita seleksi massa yang berbentuk rectangle ini, kita pilih edit in place, lalu kita coba lakukan seleksi keseluruhan dari bentuk massa rectangle ini. Kemudian kita pilih X-ray. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, akan muncul tanda titik-titik ya pada model desain kita. Kemudian kita klik OK, lalu kembali kita seleksi model kita. Kita masuk pada edit in place. Kemudian kita kembali seleksi untuk keseluruhan model kita. Lalu kita pilih add profile. Kemudian kita coba buatkan ya rectangle pada bagian dalam dari model kita ini. Rekan-rekan bisa lihat ya untuk peletakan dari rectangle-nya. Baik, kita coba masuk pada view west ya. Kemudian untuk titik yang berada di bagian tengah kita coba seleksi. Kemudian kita masuk pada view 3D. Kita coba seleksi juga untuk titik yang berada di bagian tengah dari rectangle ini ya. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, kita seleksi ya. Jadi titik di bagian tengahnya harus terseleksi. Kemudian kita pilih rotate, lalu kita lakukan proses rotasi dengan sudut 90 derajat ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa posisi bagian tengah dari model kita sudah mulai terpuntir ya. Kemudian kita klik OK, lalu kita coba lihat ya dari beberapa view untuk melihat hasilnya ya. Rekan-rekan juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengecek kembali hasil dari desain kita. Baiklah, kembali kita seleksi model rencana bangunan kita ini.
kemudian kita pilih edit in place, lalu kita seleksi kembali garis-garis rectangle ini, rekan-rekan bisa lihat ya. Kemudian kita pilih move, lalu kita geser ke arah bawah ya, atau ke bagian bawah seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Kemudian kita coba cek dari beberapa sisi atau dari beberapa view. Jika sudah sesuai dengan keinginan kita klik saja OK ya. Baiklah, kembali kita seleksi model kita masuk pada edit in place. Kemudian kita seleksi garis-garis bagian sisi samping dari rectangle, kemudian kita pilih move, lalu kita coba geser ya ke arah samping. Di sini kita mau mencoba membuat masa bangunannya menjadi sedikit lebih besar ya. Jadi kita geser ke sisi samping, maksudnya kita mau membuat masa bangunannya menjadi lebih besar ya. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, untuk proses pekerjaannya mudah ya. Jika sudah, kita klik saja OK, kemudian kita lihat ya dari beberapa view untuk memastikan hasilnya. Oke, saya pikir bagus ya. Baik, kita coba putar objek masa bangunan kita ini. Kemudian kita kembali seleksi masa bangunannya, lalu kita pilih edit in place, kemudian kita seleksi lagi ya bagian tengah atau titik bagian tengah dari rectangle yang berada di dalam objek masa bangunan kita ini. Harus terseleksi ya, jangan sampai tidak terseleksi. Rekan-rekan bisa pindah ke view west ya untuk menyeleksi bagian titik yang sulit kita seleksi di view 3 dimensi. Kemudian kita pilih rotate, lalu kita rotasi dengan sudut 180 derajat ya. Oke, rekan-rekan bisa lihat ya hasilnya untuk bagian tengah dari objek masa bangunan kita ini mulai terbentuk dengan baik ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita coba lihat ya dari beberapa sisi untuk memastikan hasil dari rotasi kita tadi. Kemudian kembali kita seleksi objek masa bangunannya, kita masuk pada edit in place, lalu kita masuk pada posisi tampak samping ya, seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Di sini kita hanya mau melakukan pengecekan saja. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi, lalu kita klik OK. Kemudian untuk jendela di sisi bagian kanan kita hilangkan ya. Sekarang kita hanya memakai satu jendela saja. Kemudian kita masuk pada meshing, kita pilih curtain system, lalu kita seleksi bagian atas dari objek masa bangunan kita ini. Begitu juga untuk sisi sampingnya kita seleksi. Jika sudah, kita coba lihat ya dari beberapa sisi. Kemudian kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat. Kemudian kita beri label nama curtain wall. Kita klik OK. Kemudian kita coba lakukan pengaturan ya.
Baik, di sini kita bisa lihat ya bahwa frame dari curtain wall-nya belum terlihat. Kita kembali masuk pada edit type, kemudian kita lakukan proses pengaturan kembali. Di sini kita pakai rectangular mullion dengan ukuran 50 x 150 mm. Lalu kita klik saja apply ya. Kemudian kita klik saja OK untuk melihat hasilnya. Di sini kita bisa lihat bahwa frame dari curtain wall-nya sudah masuk ya, sehingga masa bangunan kita ini mulai terbentuk dengan baik ya. Kemudian kita kembali masuk pada meshing, kita pilih wall, lalu kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama green wall, lalu kita masuk pada edit, kemudian kita insert. Untuk layer di bagian atas kita ganti dengan finish, lalu kita masuk pada create new material, kita pilih rename, lalu kita beri label nama plywood, kemudian kita masuk pada material, kita cari material wood ya atau kayu, kita pilih salah satu yang menurut kita bagus, kemudian kita klik saja OK. Kemudian untuk finishnya kita masuk pada by kategori, kita pilih create new material, kita pilih rename, kemudian kita coba cari grass ya. Kita mau memasukkan material rumput, kita pilih salah satu material grass, kita klik OK. Untuk ketebalan plywoodnya kita masukkan angka 0,5 saja. Kemudian untuk grassnya atau rumputnya 0,2. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita coba masukkan ya pada area dinding di mana kita mau memasukkan dinding green wall ini. Kemudian kita masuk pada realistic. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa green wall-nya sudah masuk ya. Kemudian untuk location lainnya kita coba setting kembali, rekan-rekan bisa lihat ya. Oke, saya pikir cukup. Oh, di sini ternyata terlalu tebal sekali ya untuk plywoodnya. Kita coba seleksi kembali untuk green wall-nya. Lalu kita masuk pada edit type. Kita masuk pada edit. Untuk ketebalannya kita atur kembali ya. Kita ganti menjadi 0,05. Kemudian untuk brush-nya kita ganti dengan 0,02. Lalu kita klik OK. Kita pilih apply, lalu kita klik OK lagi. Kemudian pada location lainnya kita coba lakukan pengaturan kembali. Oke, sekarang tampilannya menjadi lebih bagus ya. Baik, saya pikir cukup. Kemudian kita kembali pilih wall, lalu kita seleksi juga untuk dinding-dinding yang lain di mana kita menginginkan adanya green wall ini. Baiklah, jika kita sudah merasa cukup, kita coba aktifkan bayangan. Kemudian kita coba pilih fine untuk memperhalus desain kita ya, atau objek bangunan kita. Kemudian kita masuk pada view tampak, kita pilih edge,
kita aktifkan realistiknya, begitu juga bayangannya. Kemudian kita masuk pada view north, kita aktifkan bayangannya, kemudian kita pilih realistik, lalu kita pilih fine. Untuk edge-nya tadi kita belum memilih fine ya, kita pilih fine, kita masuk pada show. Untuk bayangannya kita atur kembali, kita pilih realistik dan kita pilih fine. Kemudian kita masuk pada wedge, untuk realistiknya kita aktifkan, begitu juga bayangan. Lalu kembali kita masuk pada view 3 dimensi. Untuk elevasinya kita coba hilangkan dulu ya. Kita kembali masuk pada level 1. Lalu kita coba masuk pada view, kita pilih kamera. Kemudian kita coba posisikan ya untuk pengambilan view kameranya. Lalu kita masuk pada crop view, untuk centangnya kita nonaktifkan. Kemudian kita pilih bayangan dan juga realistik, tidak lupa kita aktifkan juga fine-nya. Oke, untuk objek masa bangunan kita sudah hampir selesai ya. Kita coba lihat dari beberapa sisi. Baiklah, kita kembali masuk pada level 1. Di sini kita bisa lihat ya bahwa floor plan-nya baru ada level 1 dan level 3. Kita masuk pada view, kita pilih plan view, kemudian kita pilih lagi floor plan, lalu kita seleksi level 2 sampai dengan level 5, kemudian kita klik saja OK. Kemudian pada floor plan, pada sisi bagian kanan sudah terbentuk ya, atau sudah muncul level 1, level 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk pada level 1 dan kita aktifkan realistiknya serta bayangannya. Kemudian kita masuk kembali pada level 2, kita aktifkan realistiknya, bayangan dan juga fine-nya. Begitu juga untuk level 3 dan juga level seterusnya ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan dinding ya, di mana dinding ini nantinya akan kita berikan pintu sebagai akses keluar masuk bagi orang yang akan mengunjungi bangunan ini ya. Kita masuk pada wall, kita pilih edit type, kemudian kita pilih duplikat, lalu kita beri label nama, dinding bata expose, kemudian kita klik saja OK, lalu kita pilih edit, kemudian kita coba hapus ya salah satu layer. Lalu kita masuk pada by kategori ya, kemudian kita pilih create new material, lalu kita rename, kemudian kita beri label nama dinding bata expose. Jika sudah, kita masuk pada asset browser ya, kita coba cari brick, kita bata merah, kemudian kita coba pilih salah satu jenis bata merahnya ya. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,1 ya. Jika sudah, kita klik saja OK. Lalu kita klik OK lagi. Kemudian kita lakukan proses untuk memasukkan dinding bata ini ya. Kita atur dulu pada location line. Kemudian kita tunggu sebentar ya, ada loading. Oke, kemudian kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Untuk ketinggian dari dinding bata expose ini belum sesuai ya, kita coba klik lalu kita drag naik ke atas sampai bertemu dengan curtain wall. Untuk posisi bagian bawahnya juga kita coba cek kembali, masih belum pas, masih ada selisih, kita coba turunkan sedikit. Oh ya, untuk catatan bahwa sebelum saya memasukkan dinding bata ini, dinding curtain wall-nya sudah saya hapus terlebih dahulu ya.
Baik, untuk dinding bata expose kita ini sudah masuk ya. Nantinya kita akan memasukkan pintu untuk akses keluar masuk. Oke, saya pikir bagus ya hasilnya. Kita kembali masuk pada level 1. Baiklah, kita masuk pada door. Kemudian kita coba cari pintu double ya. Jika sudah, kita masuk pada edit type. Kemudian kita coba lakukan pengaturan ukurannya ya, baik tinggi maupun lebar dari pintu. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana saya memasukkan data ukuran untuk pintu ini, untuk height dan juga untuk width-nya. Jika sudah, kita coba duplikat ya. Kita beri label nama baru. Di sini saya masukkan nama pintu double. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita masukkan pintu double ini pada dinding bata expose yang sudah kita masukkan sebelumnya ya, atau yang sudah kita desain sebelumnya. Baik, jika sudah, kita coba cek dari view 3 dimensi. Kita coba lihat ya hasilnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Di sini bisa kita lihat untuk elevasi bagian bawah dari pintu masih terlalu tinggi. Kita masuk pada seal height, kita masukkan angka 0,5, malah naik ya. Kita mau menurunkan elevasi pintu ini, kita kembali masuk pada seal height, kita masukkan angka 0. Oke, masih belum sesuai ya, kita coba masukkan angka 0,5, terlalu bawah. Kita masukkan angka min 0,3, sedikit lagi ya sepertinya. Kita coba lihat dulu. Oke, untuk sementara kita pakai angka min 0,3 dulu ya. Jika nantinya kita akan melakukan pengaturan-pengaturan lagi, bisa kita lakukan dengan mudah ya. Kemudian kita masuk pada level 1, lalu kita lakukan proses mirror untuk pintu double ini. Kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oh, untuk pintunya tidak sempurna ya. Kita kembali masuk pada level 1, kita coba klik pintunya, kemudian kita hapus ya. Kita coba masukkan pintu ini secara manual saja. Kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Kemudian untuk pengaturan elevasinya, kita coba lakukan pada seal height ya. Kita masukkan angka min 0,3. Oke, kembali kita masuk pada level 1. Kemudian kita lakukan pengaturan untuk jarak pintu ke dinding curtain wall ya. Oke, kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Baik, sementara cukup ya. Saya pikir sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan lantai teras ya. Di bagian depan dari pintu masuk ini, kita masuk pada level 1, kita pilih floor, kemudian kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama lantai teras. Kita klik OK, kita masuk pada edit, kemudian kita coba insert, lalu kita masuk pada by kategori, kita pilih create new material, lalu kita beri label nama, lantai teras ya. Oh sorry, kita beri nama script, jadi lapisan di bawah keramik dahulu. Kemudian kita masuk pada asset browser, kita coba cari konkret, kita pilih salah satu ya, kita klik double, kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk pada layer yang berada di atasnya ya, kita pilih by kategori, lalu kita masuk pada create new material, kita rename, kemudian kita beri label nama granit, kita masuk pada pencarian materialnya,
Kemudian kita masukkan label nama porcelain ya. Kemudian kita coba cari salah satu jenis keramik yang kita sukai ya. Rekan-rekan bisa memilih sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,02, lalu kita klik OK. Kemudian kita coba pilih rectangle ya. Lalu kita lakukan proses penggambaran lantai teras ini. Oke. Kemudian untuk lebarnya kita sesuaikan kembali. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi. Untuk elevasi dari lantai terasnya masih terlalu tinggi. Kita coba atur kembali pada height offset. Kita masukkan angka min 0,3. Oke, saya pikir untuk sementara cukup ya. Kita coba klik lagi pintu double-nya, kita masukkan angka min 0,5. Terlalu rendah ya. Kita coba masukkan angka 0, terlalu naik. Kita coba atur kembali. Kita masukkan angka 0,1 untuk lantai terasnya ya, sehingga mengejar elevasi bagian bawah dari pintu. Kita coba turunkan lagi menjadi min 0,2. Untuk pintu double-nya kita masukkan angka min 0,2 juga pada hasil height-nya ya. Oke, saya pikir ini cukup. Untuk pintu double-nya, elevasi bagian bawah kita masukkan angka min 0,2. Baik, saya pikir cukup ya. Untuk hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita coba lihat dari beberapa sisi untuk memastikan hasilnya. Baik, kita kembali masuk pada level 1. Kita pilih wall, lalu masih dengan tipe dinding yang sama, kita coba masukkan dinding bata expose ini pada sisi bagian samping ya, dari bangunan ini, atau sisi samping dari teras depan. Baiklah, jika sudah, kita coba cek dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa elevasi bagian bawah dari dinding bata expose masih belum menyentuh permukaan dari teras ya. Kita coba turunkan sedikit. Pada base offset kita masukkan angka min 0,2. Oke. Untuk dinding bata expose-nya sudah berada di atas permukaan dari lantai teras. Baik, untuk sementara saya pikir cukup ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan atau membuat kanopi beton. Kita kembali masuk pada level 1, kita pilih floor. Kemudian kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat. Kemudian kita beri label nama plat beton. Kita klik OK. Kemudian kita masuk pada edit. Lalu kita di sini menggunakan satu layer saja ya. Kita masuk pada by kategori. Kita pilih create new material, kita pilih rename, kemudian kita beri label nama beton, plat lantai beton ya harusnya. Lalu kita masuk pada asset browser, kita coba cari concrete. Kemudian kita coba pilih salah satu jenis konkretnya. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,1, kemudian kita klik OK. Lalu kita lakukan proses penggambarannya. Untuk height offsetnya kita masukkan angka 4 meter, kemudian kita pilih rectangle, lalu kita lakukan proses desain. Jika sudah, kita klik saja OK.
Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, di sini ada sedikit selisih. Kita coba turunkan sedikit ya. Untuk plat lantai betonnya, kita masukkan angka 3,9 pada high offsetnya ya. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Untuk posisinya sudah sesuai. Baiklah, kita coba seleksi kembali untuk plat lantai betonnya. Kita mau memasukkan rumput ya di bagian atas dari plat lantai beton. Kita masuk pada edit type, lalu kita pilih edit, kemudian kita insert ya satu layer lagi, kemudian kita masuk pada create new material, lalu kita pilih rename. Di sini kita masukkan label nama rumput, lalu kita masuk pada asset browser, kita coba cari grass. Kita pilih salah satu grass ya atau rumput. Kita klik sudah oke. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,02 saja. Kemudian kita klik oke. Untuk fungsinya kita pilih eksterior, kemudian kita klik apply, lalu kita pilih oke. Kemudian kita coba lihat ya hasilnya. Oke, saya pikir ini lebih bagus ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan green wall lagi. Kita masuk pada level 1, kemudian kita pilih wall, kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama tanaman rambat saja ya, agar tidak double untuk penamaannya. Sebelumnya kita sudah pakai green wall, di sini kita pakai nama tanaman rambat saja. Kita klik OK, kita masuk pada edit, kemudian kita masuk pada by kategori, kita pilih create new material, kita rename, lalu kita beri nama tanaman rambat. Kita masuk pada asset browser, kita coba cari material grass lagi ya. Kita akan memasukkan tanaman rambat ini atau green wall ini pada posisi tampak depan dari bangunan, akan tetapi posisi pastinya berada di atas plat beton ya. Oke, jika sudah kita klik saja oke. Kemudian untuk base offsetnya kita masukkan angka 4 meter, lalu kita coba lakukan proses penggambaran ya. Kita letakkan di atas plat beton, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Untuk ketinggiannya belum sesuai, kita coba klik lalu kita drag naik ke atas. Untuk posisi bagian bawahnya kita juga coba klik lalu kita drag ya turun ke bawah sampai bertemu dengan permukaan dari plat dak beton atau plat kanopi beton. Kembali kita masuk pada level 1, level 2 belum terlihat ya. Kita coba masuk pada level 3. Oke, pada level 3 baru terlihat ya. Kemudian kita coba atur lagi untuk green wall-nya atau tanaman rambatnya. Kita sesuaikan posisi bagian pinggir, baik pinggir sebelah kiri maupun pinggir sebelah kanan. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi. Oke, saya pikir bagus ya hasilnya, menarik. Baiklah, kita kembali masuk pada level 1. Pada tahap ini kita akan memasukkan garis section ya, atau garis potongan. Kita masuk pada view, kita pilih section, lalu kita masukkan garis potongan ini. Lalu kita masuk pada section 1, kemudian tanda centang pada crop view kita nonaktifkan. Lalu untuk garis-garis elevasi kita coba rapikan kembali ya, sehingga tidak tumpang tindih dengan
gambar desainnya agar lebih rapi ya dan lebih enak dilihat. Oke, kita coba aktifkan bayangannya, lalu kita coba aktifkan juga mode realistik, lalu kita pilih file. Oke, baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat topografi ya atau site dari bangunan ini. Kita masuk pada arsitektur, kita pilih komponen, lalu kita masuk pada model in place, kemudian kita pilih topografi, lalu kita klik OK, kemudian kita pilih create, lalu kita pilih extrude, kemudian kita pilih garis reference plane 2, kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran ya. Dikarenakan kita tidak memiliki gambar topografi yang pasti, di sini saya membuat garis topografi sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Jadi rekan-rekan juga bisa mengikuti pola garis topografi yang saya buat, atau rekan-rekan juga bisa membuat pola dari topografi sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Di sini saya merencanakan topografi ini memiliki aliran sungai ya. Jadi saya merencanakan masa bangunan ini berada di atas sungai ya. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi. Di sini kita bisa melakukan proses drag ya. Jadi kita klik lalu kita tarik sehingga pola yang kita buat tadi dapat membentuk topografi ya atau site dari rencana masa bangunan kita ini. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita kembali masuk pada section 1, lalu kita masuk pada arsitektur, kita pilih komponen, lalu kita pilih model in place, kembali kita pilih topografi, kita klik OK, kemudian kita masuk pada create, lalu kita pilih extrude, kemudian kita pilih garis reference plane 3, kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran ya, mengikuti pola dari garis topografi ini, garis-garis miringnya ya. Di sini kita akan membuat lapisan rumput sehingga topografi ini bisa terlihat lebih sejuk ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir tidak sulit untuk rekan-rekan ikuti. Baik, jika sudah kita klik saja OK. Kemudian kita masuk pada by kategori. Kita pilih create new material, kita pilih rename, lalu kita beri label nama rumput 2 ya. Lalu kita masuk pada asset browser, kita coba cari material grass, lalu kita pilih ya, kita klik apply, lalu kita klik OK, kemudian kita klik finish. Kita masuk pada view 3 dimensi. Untuk material grassnya kita coba klik lalu kita drag ya, sehingga material grass ini bisa menutupi permukaan dari topografi yang sebelumnya sudah kita buat ya, atau yang sudah kita rencanakan. Oke, kita klik lagi untuk rencana rumput tadi ya. Sepertinya belum masuk, kita kembali masuk pada by kategori, kita pilih rumput 2, kemudian kita pilih finish. Oke, untuk rumputnya sudah masuk ya, sudah menutupi permukaan dari topografi atau permukaan dari tanah ya.
Baiklah, kita kembali masuk pada section 1. Kemudian untuk posisi di sisi sebelahnya kita lakukan hal yang sama ya. Kita masukkan juga lapisan rumputnya sehingga menutupi permukaan dari topografi ya, atau permukaan dari tanah. Untuk proses pekerjaannya sama seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Rekan-rekan tinggal ikuti saja ya. Saya pikir ini mudah dan rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk mengikuti proses penggambarannya atau proses desainnya. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali masuk pada komponen, kita pilih model in place, lalu kita pilih topografi. Sekarang kita sudah masuk pada topografi 4 ya. Kemudian kita klik saja OK. Di sini kita akan membuat air sungai ya. Kita pilih extrude, lalu kita pilih garis reference plane 1. Kemudian kita coba lakukan proses penggambaran pada area di mana kita akan memasukkan aliran air sungai ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Kita coba atur sedikit ya, kita rapikan. Jangan sampai ada garis yang tidak bertemu. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita masuk pada 3D view, lalu kita coba klik, lalu kita drag ya. Kita sesuaikan dengan posisi desain topografi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik saja OK. Kita klik lagi. Kita masuk pada edit in place. Kita belum memasukkan material airnya. Kita masuk pada by kategori. Kita pilih create new material. Kita klik kanan. Kita pilih rename. Lalu kita beri nama sungai. Kemudian kita masuk pada asset browser. Kita coba cari water. Kemudian kita coba pilih salah satu jenis water ya, atau air. Kita cari kira-kira mana yang pas. Oke, jika sudah kita klik apply, lalu kita klik OK. Kita klik lagi, kita masuk pada edit in place, kita pilih by kategori, kemudian kita coba klik sungai, lalu kita klik OK, kemudian kita klik finish. Oke, untuk air sungainya sudah masuk ya. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana visualisasinya.
Baiklah, kita kembali masuk pada section. Di sini kita mau menambahkan satu level lagi ya, dengan posisi di bawah level 1. Nanti kita akan atur kembali untuk pelabelan namanya. Untuk garis levelnya kita sesuaikan, kita posisikan di atas permukaan dari topografi atau di atas permukaan tanah. Kita coba atur kembali untuk garis elevasinya. Kita coba klik lalu kita drag ya ke arah luar. Kemudian untuk posisi di sebelahnya kita lakukan yang sama, kita drag ke arah samping atau ke arah luar. Oke, kembali kita masuk pada level 1. Kemudian kita masuk pada side. Kita coba aktifkan bayangannya, lalu kita aktifkan juga mode realistik, lalu kita pilih file. Oke, baik, kita kembali masuk pada section 1. Di sini kita akan mengatur kembali untuk notasi levelnya ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya dan juga proses pengaturannya ya. Baiklah, setelah kita selesai melakukan pengaturan pada notasi levelnya, kita masuk pada level 2, kemudian kita pilih view, lalu kita masuk pada plan view, lalu kita pilih floor plan, kemudian kita seleksi level 1, lalu kita klik saja OK. Lalu kita coba aktifkan bayangan dan juga mode realistik. Tidak lupa kita aktifkan juga modify untuk view site ini ya. Lalu kita masuk pada view range, semuanya kita bikin unlimited, kemudian kita klik saja OK ya. Untuk notasi dari elevasinya kita coba atur kembali, kita keluarkan dari area topografi ya, atau area site dari bangunan ini. Ini maksudnya agar kita mudah untuk melihat notasi dari elevasi rencana masa bangunan kita. Kemudian kita masuk pada site, lalu pada view range kita atur menjadi unlimited semua. Jika sudah, kita klik saja OK. Hasilnya seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan akses untuk jalan utama ya. Kita pilih floor, lalu kita masuk pada edit, kemudian kita pilih duplikat, lalu kita beri label nama akses jalan utama, kemudian kita klik saja OK. Kita masuk pada edit, lalu kita coba insert satu layer lagi ya. Pada by kategori kita masuk pada creating material, cari name, lalu kita beri nama beton ya, kita beri label nama beton, lalu kita masuk, beton sudah ada ya, kita rename lagi, kita beri label nama down concrete,
atau beton dengan mutu rendah ya. Kemudian kita masuk pada asset browser, kita coba cari konkrit, kita pilih salah satu jenis konkrit ya. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,1. Lalu untuk layer di bagian atasnya kita masuk pada by kategori, kita masuk pada create new material, lalu kita pilih rename, kemudian kita beri label nama bata merah ya. Kita masuk pada asset browser, kita coba cari material brick, kita pilih salah satu jenis bata merah. Jika sudah, kita klik saja OK ya. Kemudian kita ganti struktur dengan finish. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,1 juga. Untuk ground konkretnya kita ganti dengan 0,15. Untuk fungsinya kita masukkan atau kita ganti dengan eksterior. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita pilih rectangle, lalu kita lakukan proses penggambaran ya. Dengan menggunakan rectangle, pekerjaan kita bisa menjadi lebih cepat. Jika sudah, kita klik saja OK. Kita seleksi kembali untuk jalan akses utamanya. Kemudian kita move ya ke bagian tengah sehingga posisinya proporsional. Untuk ketinggian elevasinya kita atur kembali ya. Kita masukkan pada height offset angka min 0,2. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali masuk pada site, kita pilih floor, lalu kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama halaman, kita klik OK, kemudian kita masuk pada edit. Untuk strukturnya kita delete, kita hanya pakai satu layer saja. Kita masuk pada by kategori, kita pilih create material, kita klik kanan, pilih rename, lalu kita beri label nama rumput halaman. Kemudian kita masuk pada asset browser, kita coba cari material grass. Oke, kita pilih salah satu material grass, kita pilih apply, lalu kita klik OK. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 0,05 ya, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran area dari set bangunan kita ini. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya dan juga di mana posisi penempatan rumput halaman ini. Jadi kita mau menutupi semua area tanah yang masih terlihat, mau kita tutupi dengan rumput semua ya, sehingga set bangunan kita ini atau area set dari masa bangunan kita ini menjadi lebih sejuk dan asri ya. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Kita coba cek lagi untuk elevasi ketinggiannya. Saya pikir ini terlalu tinggi. Kita seleksi, kemudian pada height offset kita masukkan angka min 0,5, terlalu rendah ya. Kita coba masukkan angka min 0,3, sedikit lagi ya. Dia harus duduk di atas permukaan dari tanah. Kita masukkan angka min 0,4 atau min 0,35 ya. Oke, saya pikir
elevasi ketinggiannya adalah min 0,35 ya. Kemudian untuk area yang lain di mana tanahnya masih terlihat, kita masukkan lapisan rumput juga ya, sehingga tidak ada lagi tanah yang terlihat. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan pohon ya pada site bangunan kita. Kita pilih site, kemudian kita masuk pada komponen. Kita coba pilih salah satu jenis pohon ya. Jika sudah, kita coba masukkan pohon yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita coba lihat hasilnya dari view 3 dimensi. Di sini kita bisa melihat hasil dari kita memasukkan pohon ya. Kemudian kita coba gandakan pohon yang sudah kita masukkan tadi. Kita gunakan array ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Sangat mudah sekali. Untuk sisi di sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Kita gandakan juga pohon yang sudah kita masukkan tadi. Baik, jika sudah, kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Saya pikir set dari
bangunan kita ini sudah terlihat lebih sejuk ya, karena sudah ada pohon di dalamnya. Baiklah, kita coba lihat ya dari beberapa view. Kita masuk pada mode hidden line, kemudian kita coba rotate. Lalu kita aktifkan lagi untuk mode realistik. Kita lakukan ini dikarenakan jika kita melakukan rotasi dengan mode realistik, maka akan terasa cukup berat ya. Oleh karena itu saya memilih untuk memakai mode hidden line ketika melakukan rotasi. Ketika saya mendapatkan view yang baik, maka saya akan memilih mode realistik untuk melihat hasilnya ya. Baiklah, kita kembali masuk pada view site. Kemudian kita juga akan memasukkan pohon ya pada area di sekitar masa bangunan kita ini. Kita masukkan pohon secara acak di sekitar area masa bangunan. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini hanya pekerjaan berulang saja, mudah bagi rekan-rekan ya.
Baiklah rekan-rekan, kita sudah sampai ya pada tahap akhir dari bagaimana kita melakukan proses desain menggunakan fasilitas meshing. Semoga rekan-rekan tidak mengalami kesulitan ya dalam proses belajar kali ini, dan semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang sedang belajar atau sedang mendalami mengenai software Autodesk Revit. Baiklah, di akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa lagi pada tutorial kami lainnya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan yang terus mensupport channel kami ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Tetap semangat rekan-rekan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.